Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tim Rawan Anggro, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelajahi atau berkunjung berwisata ke sebuah kota yang sudah sangat terkenal, dan juga kota ini kota legendaris. Kita akan ke kota Tapak Tuan ya. Beberapa destinasi kita akan datangi. Sekarang sudah jam 9 pas ya, 9 pas. Bagaimana keseruan kita di sana? Ikuti terus perjalanan kita menuju destinasi wisata di kota Naga Tapak Tuan. Halo guys, ada peserta baru guys, kupu-kupu. Rekan-rekan tim Rawan Anggro, perjalanan kita kali ini memakan waktu sekitar 1 jam ya. Perjalanan kita mulai dari Aceh Barat Daya, tepatnya di Kota Manggeng. Kita berangkat sekitar 8 orang anggota menggunakan sepeda motor. Cuk, kenapa Cuk? Lihat, Kenapa? lagi menunggu best friend forever. Rekan-rekan tim Rawan Anggro, perjalanan pertama kita itu menuju ke Tuwilo, sebuah lubuk atau kolam alami yang berada di Kecamatan Sawang, Aceh Selatan. Setelah melakukan perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya kita sampai di Kecamatan Sawang. Di sana kita istirahat dulu di rumah seorang teman sambil bersilaturahmi. Halo guys, sekarang kita sudah berada di destinasi pertama, yaitu Tuwilo ya. Agak tidak terdengar suaranya karena suara gemuruh air ya. Itu adalah panorama dari Tuwilo, di mana di sini ada genangan air yang sangat segar kelihatannya ya. Ya, ini masih di Kecamatan Sawang. Oke guys, ini perjalanan kita menuju ke Batu Berlayar. Jalannya sedikit ekstrim. Saya nampakkan kepada rekan-rekan semua. Sangat-sangat ekstrim bro. Demi sebuah konten bro, kita tetap semangat. Perjalanan dengan silup selalu guys. Oke tim Rawan Anggro, ini sudah destinasi kedua kita. Sangat melelahkan. Jam menunjukkan pukul 12.40. Berkeringat semua. Sangat jauh perjalanannya untuk mencapai Batu Berlayar ya, di sana. Batu Berlayar lah bro.
Untuk destinasi kedua kita sampai di Batu Berlayar, sebuah tempat yang menyajikan bebatuan-bebatuan khas layaknya di negeri Laskar Pelangi. Batu Berlayar sendiri berada di Desa Gunung Cut, Kecamatan Samadua. Kondisinya sangat alami masih, kita bisa menikmati panorama alam dan tentunya berfoto-foto ria di sini. Batu Berlayar sendiri dipercaya masyarakat ada kaitannya dengan legenda terbentuknya kota Tapak Tuan, yaitu legenda seorang petapa dengan seorang putri dan 2 ekor naga. Gimana guys? Capek banget. Allah. Kita kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Setelah istirahat dan makan, kemudian kita salat di Masjid Raya Istiqomah. Meski tidak terlalu megah, masjid ini mampu membius siapa saja yang bertandang ke ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, Tapak Tuan. Galau. Ngapain lu di sini, bro? Bro, ngapain lu di sini, bro? Sangat. Nah, setelah kita istirahat sejenak dan salat di kota Tapak Tuan, kita melanjutkan perjalanan menuju ke situs bersejarah Bung Hatta, yaitu Jambu Panorama Hatta, yang berjarak sekitar 10 menit perjalanan dari pusat kota Tapak Tuan. Oke, rekan-rekan tim Rawanangro, sekarang kita sudah berada di Jambu Hatta ya, yang berada di kawasan kota Tapak Tuan juga. Jambu Hatta itu adalah sebuah tempat yang bersejarah di Aceh Selatan, khususnya di kota Tapak Tuan, karena disinilah Bung Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, itu pernah datang mengadakan perundingan. Kalau tidak salah saya itu berkenaan dengan pembentukan Provinsi Aceh. Beliau memilih kota Tapak Tuan karena di sini kotanya itu tenang dan jauh dari intrik-intrik politik pada saat itu. Oke, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kondisi Jambu Hatta sekarang dan tanda tangan wakil presiden pertama Indonesia. Ini rekan-rekan saya di sini sudah agak kelelahan ya. Ini Mr. Rizal. Oke, rekan-rekan tim Rawanangro, demikian saja perjalanan kita menuju kota Tapak Tuan, berkunjung ke beberapa destinasi wisata di sana. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita, sampai jumpa di lain kesempatan.